Memaafkan adalah bumbu utama kebahagiaan dan kedamaian hati. Memaafkan adalah jalan untuk berdamai dengan keadaan sehingga tercipta hati yang tentram. Jiwa yang tidak bisa memaafkan adalah jiwa yang akan sengsara di kemudian hari. Sebab rasa dendam dan rasa kesal akan membelenggu pikiran kita. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna penciptaannya. Namun di balik kesempurnaan tersebut, masih terdapat sifat naluri manusia. Sifat naluri tersebut itulah yang ada dalam kekhilafan dan kesalahan. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk individu, memiliki karakter dan watak masing-masing. Selain makhluk individu, Allah juga menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa ada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupannya. Dalam kebersamaan itulah terkadang terselip khilaf dan salah di antara sesama manusia. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti setiap langkah dan tindak tanduk kita harus sesuai dengan apa yang telah beliau tauladankan kepada kita. Salah satu dari sikap Nabi Muhammad SAW adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Rasulullah adalah salah satu orang yang di masa hidupnya penuh dengan ujian. Terlebih lagi saat pertama kali menapaki dakwah. Serangan bertubi-tubi pun menimpa Rasulullah dari orang-orang yang merasa terganggu dengan dakwah beliau. Mulai dari hinaan, cacian, makian, fitnah kekerasan fisik, hingga ancaman ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dari berbagai rintangan itu, justru umat Islam dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau. Pernah, suatu ketika Rasulullah SAW lewat. Kemudian ada seorang kafir Quraisy melemparinya dengan kotoran onta. Hal ini Rasulullah alami selama beberapa hari. Kemudian pada hari berikutnya, Rasulullah lewat di tempat yang sama. Namun, ketika Rasulullah lewat, orang yang sering melempari beliau tidak ada di tempat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang di tempat tersebut. Ternyata orang tersebut sakit. Lantas, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah menyumpah serapah atau memakinya? Tentu tidak. Rasulullah malah menjenguknya dan membawakannya makanan. Kemudian Rasulullah juga mendoakan supaya cepat sembuh. Begitu mulianya hati Rasulullah tersebut, sehingga beliau masih berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya dan memaafkannya. Sungguh, saling memaafkan bukanlah tanda suatu kelemahan atau kekalahan. Sebab, maaf hanya bisa dilahirkan dari seseorang yang berjiwa besar. Saling memaafkan
sejatinya tidak hanya dalam senang ataupun susah. Tak hanya bagi orang yang salah. Meminta maaf juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bersalah. Hal itu jauh lebih baik. Jika orang bersalah meminta maaf, maka itu adalah hal yang sangat wajar. Namun jika yang meminta maaf adalah orang yang dianiaya, maka itu adalah orang yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa memberi maaf atau saling memaafkan bukanlah perbuatan yang hina, tetapi itu adalah perbuatan yang mulia. Banyak hal yang tidak disadari oleh semua orang dalam pergaulan dengan sesama itu adalah melakukan kesalahan, baik secara lisan ataupun perbuatan yang tidak disengaja telah melukai perasaan orang lain. Namun, jika hal itu dibiarkan, akan berakibat fatal terhadap hubungan antar sesama manusia. Maka dari itu, kita harus saling memahami dan saling memaafkan supaya tali silaturahmi sesama manusia tetap terjaga.